Dengan ngebahas isu ini, dengan mengangkat kesannya ada NII, itu sebetulnya menjatuhkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah sangat baik. Literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam. Ya nggak mungkin lah itu, kalau ada ya langsung berarti dihajar oleh negara. Anda cuma nggak mungkin. Apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sama sekali itu bertolak belakang itu. Mahfud MD sebut pemerintah akan terus pengelolaan pesantren Al Zaitun setelah Panji Gumilang resmi jadi tersangka. Untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren itu tidak ada masalah, sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar kemana-mana di seluruh Indonesia. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi, kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini? Pesantren di Al Zaitun itu mendapat akreditasi A unggul. Jadi kalau kita mau bicarakan Al Zaitun, berarti kita membicarakan satu, kenapa bisa dia mendapatkan akreditasi A unggul kalau memang ada radikalisasi. Kemudian, apa kerja BNPT? Apa kerja BIN? Kok tidak bisa mendeteksi adanya NII di di masa pemerintahan 10 tahun Presiden Jokowi? Intelijen kita ngapain aja gitu kan? Jadi janganlah kita menjatuhkan kinerja baik pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan ngebahas isu ini, dengan mengangkat kesannya ada NII, itu sebetulnya menjatuhkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah sangat baik. Jadi mereka tolerannya sejak 2016, bukan baru-baru saja. Toleransi dan mereka melakukan itu adalah merupakan suatu tolak belakang itu, Bu. Oke, menurut Bapak tolak belakang. Dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sama sekali itu bertolak belakang itu. Iya. Nah sekarang itu hanya merupakan saya menjawab dulu ya Bapak ya. Butuh keberanian besar loh. Kenapa? Karena coba aja bayangin, baru ada demo 4/11 di Monas, tapi mereka berani tampil di acara yang berbau Yahudi. Coba, luar biasa bukan? Ada apa nggak Panji Gumilang dalam literaturnya mengajarkan kepada anak muridnya membenci agama lain atau suku lain? Oke, langsung itu dijawab, aja. Nih, Panji Gumilang itu kan covernya. Lo nggak jawab aja, ada apa nggak? Dengar dulu, ya. Panji Gumilang covernya dibawahi teritorial. Itu ditelusur, diajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan kafir dan sebagainya. Jelas program TV One, Pak. Program TV One. Jelas pelakunya, tapi dibiarin tuh sama polisi. Bukan Nggak ditangkap kan jelas. Mukanya yang saya jelas. tanya tadi loh. Anda itu harus memahami temuan agama. Anda banyak bicara, saya mau nanya. Ada apa nggak dari Al Zaitun literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam? Ya nggak mungkin lah itu, kalau ada ya langsung berarti dihajar oleh berarti negara. Anda cuma Nggak mungkin. Gini, sebentar. Bukti indoktrinasinya apa? Itu yang bukti doktrin itu apa itu? Apa? Itu kan bukti doktrin terhadap jamaah NII itu kan bukti. Enggak, maksudnya kebencian terhadap agama Buktinya lain. ini, Pak. Ini kena doktrinnya, Pak. Buktinya ini langsung kami hadirkan. Ada apa nggak Anda diajarkan? Gini. Pak Heru buktinya. Gini. Saya terus terang ya, Mbak Muni, terserah Anda mau jadi kampanye Yahudi, terserah. Tapi Anda harus menghormati proses hukum yang ada di kepolisian. Anda bilang tadi itu isu dan sebagainya. Kalau saya mau bilang isu, bagaimana umat Islam ya
di Palestina dibantai oleh Israel. Bapak sudah pernah Saya pikir gini lah, saya pikir isu. Kita fokus ke Al Zaitun. Kita fokus ke Al Zaitun. Bareskrim Polri akhirnya menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Sejak semalam hingga hari ini Panji masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Putusan penahanan Panji akan segera ditetapkan setelah pemeriksaan usai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah tidak menyetop kegiatan operasional di Pondok Pesantren Al Zaitun meski pimpinannya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid, ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Selasa 2 Agustus. Menurut Mahfud, pemerintah juga akan mulai turun tangan mengurusi manajemen di Al Zaitun guna melanjutkan kegiatan operasional di sana. Kata dia, dalam waktu dekat pemerintah akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menak, Mendagri, Menkumham, dan dengan Gubernur Jawa Barat akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya, imbuhnya. Sebelumnya Panji Gumilang resmi ditetapkan tersangka usai diperiksa selama 4 jam. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 19.30 pada Selasa 1 Agustus. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyebut Panji 5 kali mengubah atau mengoreksi keterangannya. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan Panji masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, kata Johandani dari Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 1 Agustus. Selesai pemeriksaan lanjut, Johandani penyidik didampingi Itwasum Propam Divisi Hukum dan Biro Wasidik kemudian melaksanakan gelar perkara. Hasilnya seluruhnya sepakat untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Panji diantaranya pasal 156A KUHP dan atau pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman hukuman 10 tahun penjara, jelas Johandani.